Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat akan segera melayani penerbangan ibadah umroh dan haji tahun ini. Penerbangan charter umroh dimulai pada 15 April 2023 dengan rute Kertajati Madinah dengan maskapai Lion Air. Kemudian pada 9 Mei 2023 menyusul maskapai Garuda Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Madinah untuk mengantar jemaah umroh. 17 Mei 2023 dijadwalkan maskapai Air Asia akan melayani penerbangan reguler dengan rute perdana Kertajati Kuala Lumpur, Malaysia. Ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya Minggu 9 April. Adapun untuk melihat kesiapan semua sarana dan prasarana, Budi melakukan pengecekan bersama Menko PMK Muhadjir Effendi serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Muhadjir berharap dengan rampungnya pembangunan jalan tol Cilenyi-Sumedang Dawan atau Cisumdawu akan mendorong kian ramainya Bandara Kertajati. Serta jalan tol Cisumdawu semakin memudahkan aksesibilitas ke Bandara Kertajati. Diberitakan sebelumnya Basuki mengungkapkan proses pembangunan tol Cisumdawu akan selesai pada akhir Mei 2023. Dari Bandung ke Cisumdawu hanya 1 jam, ini akan mendukung Bandara Kertajati sebagai hubungan baru, ujarnya. Dikatakan VP Corporate Secretary and General Administration Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Dian Nur Rahman, beroperasinya tol Cisumdawu sangat berpengaruh pada Bandara Kertajati. Bahkan rencananya 12 rute penerbangan perjalanan domestik akan diagendakan untuk melayani masyarakat yang hendak bepergian ke sejumlah wilayah di tanah air. Untuk rencana penerbangan domestik Bandara Kertajati juga sudah menjalin komunikasi dan kesepakatan dengan sejumlah maskapai yang ada di Indonesia untuk bisa kembali membuka jalur penerbangannya melalui BIJB. Berkoordinasi dengan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung dan Soekarno-Hatta juga menjadi salah satu upaya perjalanan domestik akan terwujud dilaksanakan di BIJB. Adapun pengelola Bandara Kertajati yakni PT BJIB dan Angkasa Pura II menjelaskan berbagai fasilitas yang siap mendukung operasional bandara. Berbagai fasilitas itu adalah landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu didarati pesawat besar, area parkir pesawat yang mampu menampung hingga 22 pesawat. Kemudian area terminal penumpang, parkir kendaraan, musola, ruang penyimpanan barang berharga, AC, CCTV, dan stok bahan bakar. Sebagai tambahan informasi, Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat ini pada November 2002 lalu layani penerbangan sipil. Adapun Kertajati, Patimban, dan Cirebon adalah 3 kawasan segitiga emas di Jawa Barat yang potensial untuk kawasan industri. Pembangunan Bandara Kertajati telah direncanakan sejak tahun 2003, namun proyek itu mangkrak karena berbagai alasan. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, akhirnya pembangunan Bandara Kertajati mulai direalisasikan dengan kucuran dana APBN. Bahkan, proyek tersebut masuk dalam proyek strategis nasional. Pembangunannya berlangsung sejak 2015 hingga 2017. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi ini dilakukan secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir, bertujuan menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkatkan menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau middle income trap. Sebagai pondasi dikatakan Presiden Jokowi membangun infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Presiden, dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja, sebab dalam proses pembangunan tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.